7頭とも魔人にそれとも分かったかよ。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Tensei Shitara Dainana yang sekarang udah nyampe ke episode kelima. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot guys, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu. Setelah Silva berhasil membuat Pazuzu tersungkur, bukannya panik atau gimana si Pazuzu ini malah tertawa guys. Dia nampak menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Di sisi lain Albert dan Tao berhasil mengalahkan para monster. Namun menurut Albert itu belum selesai karena Pazuzu belum dikalahkan, yang artinya para monster masih bisa beregenerasi. Anehnya secara tiba-tiba Albert dan para prajurit dibuat nggak bisa bergerak setelah menghirup aura yang dikeluarkan oleh Pazuzu tadi. Tao yang menyadarinya refleks menutup hidung, bahkan Silva sendiri dibuat tak berdaya. Pazuzu yang kesal karena Silva dan yang lainnya menebas semua anak buahnya. Di sini Pazuzu langsung menghantam Silva yang tak berdaya dengan sangat kuat guys, bahkan sampai terlempar ke tengah pantai. Albert yang khawatir, namun ia juga tak bisa melakukan apa-apa. Akibat serangan Pazuzu tadi, baju Silva jadi robek-robek hingga anunya kelihatan guys ya. Dan ternyata semua yang menghirup sihir racun Pazuzu itu akan terjatuh ke dalam cengkramannya. Meski babak belur, si Mbak Silva ini tetap saja tengil guys. Pazuzu yang kesal pun inilah yang dia lakukan. Meski begitu, Silva bilang jika dirinya baik-baik aja, yang padahal sebenarnya dia tuh udah nggak mampu dah guys. Dan ya benar aja, baru aja dia ngomong baik-baik aja, tiba-tiba malah muntah darah dan tepar guys. Di sini Pazuzu memuji Silva yang benar-benar tangguh, karena meski menerima racun lebih banyak dari orang lain, Silva itu masih mampu menentangnya. Bahkan monster-monster dikalahkan dalam waktu sekitar 30 detik. Namun yang membuatnya juga terkejut yaitu Tao yang tak berada dalam kendalinya. Di sini Tao mencoba melawan, namun ya dia itu cuma dijadikan boneka mainan oleh Pazuzu. Pazuzu pun sadar jika Tao menggunakan teknik pernapasan aneh yang bisa membuatnya bertahan dari racun yang dia hirup. Tapi kali ini Tao nampak kesusahan karena pernapasannya semakin terganggu. Pazuzu yang bilang apakah Tao akan menjadi anak buahnya. Tao yang kesal kembali nge-save Pazuzu. Bahkan di sini ia menggunakan teknik Ki yang mana itu sudah sangat terlalu overpower guys. Saking semangatnya, Tao sampai menggunakan serangan besar di tengah dirinya yang mencoba menenangkan nafas sebelum Pazuzu membalas serangannya. Namun secara tiba-tiba dia dihap oleh salah satu Beowulf. Tao pun tak percaya karena mereka udah kembali berinkarnasi. Pazuzu membicarakan Albert yang mungkin adalah cowok yang Tao maksud. Pazuzu bilang jika Albert itu hanyalah tumpukan sampah yang berserakan di tanah. Di sini Pazuzu memuji Tao yang selalu bangkit berkali-kali. Pazuzu nampak menggunakan sihir dominasi racun maksimum, yang mana dia itu memaksa Tao agar mau menjadi pelayannya seumur hidup. Nampak mata Tao yang berubah dan bilang bahwa ternyata dirinya itu tak salah. Tao merasakan hawa kebersamaan Robert alias Lloyd lah ya. Pazuzu yang bertanya siapa orang yang dibicarakan oleh Tao itu. Tao bilang jika orang itu adalah pria terkeren yang akan menghajar Pazuzu. Namun ya si Beowulf malah dengan kocak menghap Tao masuk ke dalam perutnya. Pazuzu pun bilang betapa menyedihkannya menjadi manusia biasa. Di sini Pazuzu kembali mengambil tubuh Silva, yang mana Silva harus membayar semua yang telah ia perbuat. Di tengah Pazuzu yang sedang berceramah itu, nampak Lloyd yang malah bermain air bersama Grim. Parahnya dia itu berada di dekat posisi Pazuzu, sedangkan Pazuzu nampak akan memaksa Silva masuk ke dalam racun dan menjadikannya pelayan sampai Silva mati. Di tengah itu Lloyd nampak bilang jika seperti itu cara Pazuzu membuat para Beowulf patuh. Pazuzu yang tak menyadari keberadaan Lloyd, dia malah menjawab pernyataan Lloyd tadi. Tapi ya kocaknya malah kayak gini.
Pazuzu bertanya bagaimana cara Lloyd bisa bernafas di dalam racun miliknya itu. Namun Lloyd malah berpura-pura nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Pazuzu dibuat lebih terkejut lagi ketika melihat Grim yang sesosok iblis. Pazuzu bilang jika dirinya belum pernah melihat iblis jatuh serendah itu untuk melayani manusia. Pazuzu juga bingung dengan tubuh Grim yang berubah kecil. Pazuzu kecewa karena Grim itu mempermalukan kaum iblis. Grim lalu hendak memberitahukan betapa OP-nya si Babang Lloyd itu, tapi ya Grim lebih memilih diam sebagai sesama iblis. Grim berpikir untuk memberi Pazuzu nasihat, tapi sekarang dia cuma ingin melihat Pazuzu hancur. Terus Pazuzu mengerahkan semua anak buahnya untuk menyerang Lloyd. Melihat itu Lloyd malah senang, yang mana dengan itu dia bisa menguji penyaluran mana yang baru dia pelajari. Grim bilang jika ada mojang monster yang akan menyerang, jadi Lloyd harus mengeluarkan mana dalam jumlah yang cukup. Lloyd yang merasa mananya sudah cukup, nampak Lloyd yang memulai membayangkan apa yang akan dia buat. Dan ya, inilah yang terjadi. Pazuzu nampak sangat terkejut dan merasa itu mustahil, yang mana Lloyd berhasil membuat semua monster tunduk padanya. Lloyd lalu menghampiri Beowulf yang telah memakan Tao tadi. Di sini ia menyuruhnya untuk memuntahkan Tao, dan benar saja guys, Beowulf itu nurut dan memuntahkan Tao dari dalam mulutnya. Di sisi lain Pazuzu masih nggak habis pikir karena Lloyd bisa mengubah seluruh pantai menjadi ladang bunga dalam sekejap. Dia mulai sadar jika Lloyd adalah penyihir overpower. Di sini Pazuzu kembali menyemburkan racun untuk menyadarkan kembali anak buahnya. Namun itu tak mempan, bahkan para Beowulf berbondong-bondong menyerang balik Pazuzu. Sylvan nampak terlepas dan terjatuh ke tepi pantai. Lloyd pun takjub karena itu pertama kalinya melihat seekor Beowulf menyerang secara berkelompok. Namun di sini Pazuzu yang marah pun berhasil menghentikan pergerakan para Beowulf. Bahkan dia juga membanting mereka sampai terbunuh. Tidak hanya itu, Pazuzu juga ngesepahnya hingga modar. Dan ya, para monster pun berhasil dimudarkan olehnya. Dengan sangat pede Pazuzu bilang jika dia tak peduli dengan mantra apa yang akan Lloyd gunakan, karena semua itu tak akan efektif pada iblis. Mendengar itu Lloyd bilang bahwa sebelumnya Grim pernah ngomong bahwa iblis tak bisa dibunuh dengan sihir. Grim pun mengiyakan hal tersebut karena sampai saat ini belum pernah ada yang bisa. Di sini Pazuzu nampak sangat kesal dan mengeluarkan aura kuat hingga membuat ladang bunga ikutan layu. Namun ya, di sini Babang Lloyd juga mulai menunjukkan aura sebenarnya guys, yang mana jika seperti ini dia tuh bukan bocil lagi guys. Ternyata guys, selama ini Babang Lloyd itu selalu menyembunyikan mana yang ia miliki karena itu akan terlalu membuatnya mencolok. Bahkan ia harus berlatih dengan sangat keras untuk bisa menjaga mananya tetap terkendali. Jadi keinget sama Mbak Frieren nih. Di sini Lloyd sangat senang karena dirinya akan menguji beberapa mantra, karena dengan melawan Pazuzu, Lloyd bisa mengeluarkan semua kekuatannya tanpa hambatan apapun. Di sini Pazuzu mulai entah berkutik dan bingung bagaimana bisa Lloyd mempunyai mana tak terbatas sebanyak itu. Sampai berkeringat enggak tuh. Lloyd nampak mengeluarkan kekai untuk mengurung Pazuzu, tapi di sini Pazuzu masih bisa menghindar. Melihat itu Pazuzu pun semakin dibuat bingung karena Lloyd melakukan sihir tanpa merapal mantranya. Lloyd nampak semakin memperkuat dirinya hingga menjadi kayak super saiyan. Pazuzu sadar jika Lloyd mencoba memasukkan dirinya ke dalam sangkar. Dia pun lari dengan sangat cepat. Namun ya, seberapa cepat Pazuzu itu lari, sihir Lloyd tetap mengejarnya dengan sangat cepat lagi. Meski Pazuzu mencoba ngumpet di balik batu, tapi ya itu tak ada gunanya. Grim lalu bertanya seberapa banyak mantra yang bisa Lloyd rapal sekaligus. Lloyd pun bilang sekitar 20 mantra, dan itu bisa lebih banyak lagi dengan bantuan Grim. Dan ya, parahnya di sini Grim ikut membantu Lloyd. Jadi ya, ini yang mereka lakukan guys. Dan ya, pada akhirnya Pazuzu berhasil masuk ke dalam mantra kelas spesial Lloyd yang bernama Kandang Dimensi. Pazuzu nampak udah nggak bisa berkutik. Lloyd yang senang sedangkan Grim udah kecapean. Meski Grim mencoba kabur tapi itu mustahil. Lloyd bilang jika Pazuzu itu tidak hanya membunuh induk Beowulf, tapi dia juga membunuh monster dari ras lain. Dengan itu Lloyd tahu jika Pazuzu telah melakukan eksperimen si merah dengan monster lain. Terus di sini Lloyd nampak mengeluarkan rapalan berkecepatan tinggi
lagi. Sedangkan Pazuzu udah tahu dia lagi di dalam sangkar, masih aja banyak bacot. Bahkan dia bilang jika dirinya akan menjadi iblis yang akan menguasai seluruh dunia. Tidak hanya itu, dia juga ngelawan anjir. Lloyd nampak tak menghiraukannya dan fokus merapal mantra dalam jumlah yang sangat banyak. Di sini ia menggunakan 4 mantra dengan warna yang berbeda, dan itu semua perwujudan dari elemen api, angin, tanah, dan air. Bahkan di level tertinggi dari 4 kelas secara beruntun selama 100 putaran. Dengan rapalan berkecepatan tinggi dia bisa mengeluarkan 3 kali lipat. Dan ya, lingkaran sihir nampak mulai bermunculan di sisi Pazuzu, yang tentu saja hal itu membuat panik nggak karuan. Hingga pada akhirnya setelah itu nampak bola pelindung yang hangus, sedangkan Lloyd memanggil Pazuzu yang ternyata dia udah hangus guys. Yang katanya iblis itu kebal sihir dan tak bisa dibunuh dengan sihir, tapi nyatanya di tangan bocil iblis pun bisa modar anjir. Lloyd yang berharap bisa memainkan sihirnya dalam 30 menit, namun nyatanya baru 5 menit aja Pazuzu udah modar. Pazuzu yang ingin menguasai dunia itu cuma tinggal harapannya aja. Selama berapa abad dia mempersiapkan semuanya, namun dihancurkan dengan mudah oleh seorang bocil. Di tengah itu semua orang nampak kembali sadar. Melihat itu Lloyd pun langsung pergi agar tak ketahuan. Sedangkan Grim nampak berbicara dengan Pazuzu. Nampak Pazuzu yang mulai memudar dan menyerahkan harapannya pada Grim. Di sini Grim lalu menghirup jiwa Pazuzu ke dalam mulutnya, yang ternyata mana Pazuzu itu telah diambil oleh Grim untuk balas dendam. Tapi di sini Grim sadar jika kali ini dirinya itu tak akan menang dari bosnya itu. Di sisi lain, Lloyd beralasan bahwa ada seorang penyihir bernama Robert yang telah membantu mereka mengalahkan iblis tersebut. Tao yang mendengar itu pun tentu saja menjadi sangat senang. Singkat cerita, sesampainya di kerajaan, sang raja atau ayah mereka memberikan penghargaan karena Albert telah membunuh iblis selain mengurus monster yang ditugaskan. Sang raja yang bertanya sosok Robert dan Tao, Albert pun ngejelasin jika Robert telah pergi sebelum mereka sadar. Di sisi lain Tao juga pergi mengejar Robert, namun di sini Albert ngejelasin jika Lloyd lah yang berkontribusi paling besar dalam misinya itu. Mereka semua mampu bertahan melawan monster tanpa terluka. Semua itu karena penguatan yang Lloyd sematkan pada senjata mereka. Mendengar itu, para menteri pun nampak mulai ngegibah. この国がよりよく、それを押さないという理由だけで僕も負ける気はありませんが。 Sang ayah yang bertanya apakah Lloyd mau bersaing dalam perebutan tahta bersama saudara-saudaranya yang lain. Namun dengan gobloy, ia menolak permintaan ayahnya itu dengan mentah-mentah. Buset dan orang. Nah ini nih, jangan sampai dikasih tahu sama orang ini, bisa-bisa direbut tuh tahtanya. Setelah itu Lloyd lanjut bermain bersama anak Beowulf yang ikut dengannya saat hendak pulang. Melihat Lloyd yang memperlakukan Beowulf dengan sangat lembut, melihat itu Grim jadi iri karena dirinya tak bisa mendapat perlakuan seperti itu. Nah, dengan itu di sini Grim membuat bulunya menjadi lebih lembut lagi, dan dengan itu Lloyd pun memainkan Grim layaknya boneka, guys. Dan di tengah itu Sylva nampak menghampiri Lloyd, yang mana itu membuat Lloyd panik dan langsung ngumpetin Grim ke dalam bulu Beowulf. Di sini Lloyd memberi nama Beowulf itu Shiro. Setelah itu Sylva yang kembali sembuh pun nampak mengobrol dengan Lloyd. Di sini Grim sangat terkejut dengan Lloyd yang menolak perebutan tahta seolah itu hanya hal sepele. Yang Lloyd pedulikan itu hanyalah sihir. Bahkan Grim yakin jika dialah orang maniak sihir sejati. Di sisi lain dari atas istana, nampak Albert dan ayahnya yang memuji kemurahan hati Lloyd. Dan yaps, itulah akhir dari anime Tensei Shitara Dainana episode kelima. Gimana? Pada penasaran gak nih dengan apa yang akan dilakukan Babang Lloyd selanjutnya? Nah, buat kalian yang penasaran, makanya pantengin terus channel Nime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.